Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, sengaja ya saya bikin konten siang hari karena ingin mereview burung-burung peliharaan saya ya teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah punya burung baru lagi pengganti yang mati ya teman-teman. Nah, yang waktu itu mati videonya yang ini ya. Nah, tinggal dicari saja thumbnailnya yang mana, lalu teman-teman yang belum menonton, kalau ingin menonton silahkan ditonton ya. Dan oke, langsung saja kita lihat burung barunya sambil kita lihat-lihat juga burung yang lain ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi burung ini namanya burung kolibri ninja ya teman-teman. Nah, saya sudah dapat lagi burung konin ya. Nah, dan ini masih trotol ya teman-teman. Nah, itu bagian bulu atasnya, baru kepalanya saja yang hijau ya teman-teman, dan warna hijaunya pun belum full. Dan untuk bagian leher itu juga sudah hampir ya teman-teman, hampir full. Terus bagian perut juga setengah ya. Nah, bagian perut ini setengah ya, sudah mau full juga. Dan saya rasa ini kurang lebih 50% ya yang sudah berganti menjadi bulu dewasanya ya teman-teman. Nah itu dia untuk burung konin saya yang baru ya, dan ini masih sedikit giras juga ya teman-teman. Tuh, saya goda-goda seperti ini, burungnya aman, tetapi kalau saya masukkan tangan ini masih lompat-lompat ya. Tuh. Nah, masih lompat-lompat ya teman-teman. Dan untuk ekor, ini ekornya ada yang hilang satu helai ya. Kemarin saya sempat cek juga ya pas waktu beli. Dan saya sedang usahakan dengan beberapa cara ya teman-teman. Nah itu semoga saja ekornya pun bisa tumbuh kembali ya teman-teman, menjadi 12 helai ya untuk jumlah totalnya ya teman-teman. Nah itu dia, dan kita tunggu sampai burung ini bisa bunyi rajin, terus warna bulunya nanti sampai full metalik ya teman-teman. Kita tunggu mungkin ya 1-2 bulanan ya teman-teman. Kalau misalkan sudah seperti ini, kemungkinan besar tidak akan lama ya, tetapi ini masih PR. Saya mau jinakan dulu. Sebetulnya katanya ini rawatan lama ya dari teman saya, tetapi dia tidak jinakan ya teman-teman, hanya seadanya saja, hanya hanya merawat asalkan dia hidup saja katanya teman-teman. Jadi burung ini kurang jinak ya. Nah, sebetulnya memang lama kelamaan juga akan bisa jinak sendiri, tetapi prosesnya itu sangat lama ya teman-teman. Ini juga rawatan dari hijau kurang lebih 7 bulanan katanya. Rawatan dari paruhnya masih orange, masih anakan. Sampai sekarang pun pas saya beli ini burungnya hanya anteng di sangkar seperti ini saja ya teman-teman. Kalau untuk ke jinak sampai mau dekat ke tangan ini ya pokoknya masih lumayan PR ya teman-teman. Kalau anteng ya sudah anteng ya, tapi kalau tidak kita lakukan proses penjinakan hanya anteng seperti ini saja ya teman-teman. Sangat jarang sekali burungnya mau mendekati tangan. Tetapi kalau misalkan sudah lama ya mungkin prosesnya akan lama, tetapi tiap burung itu juga berbeda-beda prosesnya. Rata-rata biasanya lama, dan itu nantinya bisa ya teman-teman. Tetapi kalau kita lakukan proses penjinakan itu biasanya lebih cepat ya teman-teman. Oke, untuk burung baru saya ini seperti ini kondisinya sekarang ya teman-teman. Kita tunggu
burung ini jinak, burung ini bermutasi bulu dan ekornya bisa tumbuh lagi ya teman-teman, karena saya lihat di pangkal ekornya pun tidak ada yang patah. Ini berarti memang sudah pasti tidak tumbuh ya teman-teman, bukan patah ya. Nah oke teman-teman, kita lanjut ke burung yang ini ya. Yang ini Sparagia saya yang saya rawat dari hijauan ya teman-teman. Dulu pernah beberapa kali saya update juga, dan untuk kondisinya sekarang burung ini sudah punya mahkota biru yang full ya teman-teman. Untuk bagian warna biru pada kepala burung Sparagia ini sudah full ganti berwarna biru ya teman-teman. Kalau kemarin itu hanya ada titik-titik saja, sekarang sudah full biru ya. Dan untuk bagian bagian leher ya teman-teman, bagian bawah, nah itu ada 2 garis berwarna biru juga harusnya ya kalau sudah dewasa, dan itu masih hijau ya teman-teman, masih hijau. Dan kita tunggu saja ya teman-teman, mungkin ya tinggal sebentar lagi ya teman-teman. Dan ada juga yang sudah berwarna biru juga ya teman-teman. Ada beberapa bulu yang sudah menjadi warna biru juga, tetapi belum full menjadi garis ya. Dan untuk bagian ekor, ini ekornya sudah mentok, sudah tidak dorong ekor lagi, berarti ekor sudah aman ya teman-teman, sudah ganti semua. Dan burung ini belum saya jemur ya teman-teman, karena ini sedang dorong sayap ya. Sayapnya pun itu masih ada yang belum copot ya teman-teman, belum rontok, masih ada beberapa helai lagi untuk bulu sayapnya yang belum ganti, itu masih bulu anakan. Dan ada juga yang kemarin 2 atau 3 hari ke belakang itu ada yang rontok 2 helai, dan itu sudah pasti sekarang sedang proses dorong sayap ya teman-teman, dorong bulu sayap. Kalau misalkan kita jemur, takutnya burungnya nanti kalau jemurnya terlalu kencang ya teman-teman, terlalu lama, itu bulunya jadi rusak, atau bisa saja walaupun bulunya tidak rusak, tidak pecah-pecah, itu bisa keriting ya teman-teman. Nah, jadi lebih aman kalau misalkan burung sedang mabung seperti ini, kita tidak jemur ya teman-teman, jangan kita jemur, simpan saja angin-anginkan, atau kalau mau full kerodong pagi-pagi mungkin 1 jam atau 2 jam kita buka kerodongnya setelah kita kasih makan. Nah itu jauh lebih aman ya teman-teman. Tetapi kalau mandi itu biasanya aman-aman saja ya teman-teman, biasa normal. Karena burung yang sedang mabung kalau kita mandikan itu sebetulnya bisa membuat burung tersebut merapihkan bulunya ya teman-teman, karena jarang burung yang setelah mandi itu tidak mendidis bulunya ya teman-teman. Jadi dia suka rapihkan bulunya, dan kalau misalkan ada yang perlu dicabut, mereka akan cabut ya teman-teman, burungnya akan cabut. Dan kalau misalkan ada yang kurang rapi, burungnya akan rapihkan juga ya teman-teman. Dan air biasanya bisa bisa memperbaiki bulu burung yang kusut ya teman-teman, karena burungnya juga akan terus membereskan, merapihkan bulu-bulunya yang kusut ya. Nah oke teman-teman, mungkin teman-teman masih ingat dengan burung sogon saya yang ini, yang saya rawat dari Lolo. Sekarang tuh untuk bagian dasinya ya teman-teman, yang harusnya full metalik, itu sekarang sudah trotol ya, tuh sudah keluar bulu trotol. Dan ini sudah 100% jantan ya, karena itu bulu metaliknya sudah keluar di bagian lehernya. Dan untuk burung ini kondisinya juga sama ya teman-teman, burung ini mabung lebih cepat ya, atau ganti bulu lebih cepat. Dan bisa dilihat tuh di bawah itu, nah yang ini ya teman-teman, itu bulu sayap ya, berarti burung ini juga sedang rontok bulu. Dan teman-teman bisa lihat juga untuk ke bagian kepala, nah kepalanya bulunya sudah sedikit ya teman-teman, sudah jarang-jarang. Dan ini sayangnya burung ini
harus ditangani khusus juga ya teman-teman, harus lebih diperhatikan karena bulu pada bagian mata ya tuh di belakang paruh itu saya lihat kalau saya sendiri ya 2 minggu setelah turun bulu terus tidak tumbuh lagi, berarti itu ada masalah ya teman-teman. Dan biasanya saya gunakan air hangat setiap pagi untuk merangsang bulu barunya itu cepat tumbuh ya teman-teman. Nah, ini baru tadi pagi saya coba saya coba kasih burung ini air hangat, coba usap-usapkan ya teman-teman ke bagian yang bulunya tidak tumbuh. Dan biasanya 2 minggu ke depan itu kalau misalkan berhasil itu pasti sudah tumbuh dan sudah sudah mentok ya teman-teman, sudah tumbuh maksimal ya teman-teman. Burungnya juga sekarang mungkin sedang gatal ya teman-teman, karena bulunya akan rontok tuh, burungnya terus untuk mendidis bulu-bulunya ya. Semoga burung ini cepat ya untuk proses mutasinya dan bisa cepat bunyi juga ya, karena kalau untuk bunyi-bunyi standar ngeriwik ini sudah bunyi ya teman-teman, tetapi kalau untuk nembak terus volume full sampai buka paruh itu masih jauh ya teman-teman, masih belum, karena umurnya sendiri kurang lebih ini baru 2 bulanan ya teman-teman. Tetapi bisa dikatakan burung ini mutasinya cepat ya teman-teman, karena biasanya di umur 5 bulan 6 bulan baru bermutasi, tetapi paruhnya ini baru hitam ya teman-teman tuh. Dan untuk pangkal paruhnya sendiri ini masih belum hitam full, ada yang masih putih kekuning-kuningan juga. Nah, ini umurnya kurang lebih baru 2 bulanan, tetapi sudah kelihatan tanda-tanda ini burung jantan ya teman-teman, dan sudah rontok bulu juga ya. Dan saya lihat untuk bulunya juga sedikit kusam ya teman-teman, bulu tua. Dan semoga saja burung ini warna bulunya bisa bisa putih ya teman-teman, bisa pudar untuk bulu barunya, karena saya lebih suka burung sogon yang bulunya itu seperti warna burung emprit ya, tidak kuning seperti ini. Dan itu biasanya faktor pakan yang kita kasih ya teman-teman. Nah, tetapi kalau misalkan nyisir seperti ini bulunya tuh tidak utuh ya teman-teman, jadi si bulunya itu terlihat pecah-pecah. Nah, itu bulu tua ya teman-teman. Kalau misalkan hanya putih-putih saja tetapi bulunya itu bagus, hanya warnanya saja yang putih pudar, nah itu berarti faktor pakan yang kita kasih ya teman-teman. Dan itu biasanya bukan merubah warna bulu yang sudah ada ya teman-teman, tetapi bulu barunya ya teman-teman. Bulunya sangat jinak sekali ya teman-teman, karena ini masih kecil ya. Dan saya rawat dari lolohan juga ya, ini masih mau diloloh tuh. Tapi untuk bukti ya teman-teman, kalau burung ini masih muda, ini burungnya masih mau diloloh. Dan saya mungkin sedang beruntung ya teman-teman, karena burung ini walaupun masih muda, burung ini cepat bermutasi ya teman-teman, tidak harus menunggu 5 atau 6 bulan ya. Nah, untuk burung saya yang ini teman-teman mungkin sudah tahu ya, burung ini namanya burung kolibri manggar ya teman-teman, atau kolibri kelapa ya. Nah, burung yang ini masih dalam proses penjinakan juga ya teman-teman. Nah, dia dan burung ini juga masih trotol ya teman-teman, masih muda. Tetapi saya dapat dari orang yang pikat burung ya teman-teman, yang sering nangkap burung, dan saya lihat masih trotol, terus bulunya juga aman ya teman-teman, tidak kena lem, tidak kena pulut. Nah, saya beli dan saya rawat dari tangkapan alam ya, baru dari alam dan belum dijinakan ya teman-teman. Jadi saya sedang berusaha untuk menjinakkan burung ini, dan semoga saja cepat jinak. Dan saya rasa sekarang ini kurang lebih sudah 3 minggu atau 1 bulanan saya pelihara
ini sudah lumayan, sudah agak antang ya, tidak terlalu gerapakan, kecuali saya kasih tangan seperti ini burungnya masih gerapakan ya teman-teman, masih giras ya. Nah tapi kalau misalkan saya jauhkan tangan, burungnya masih aman ya. Saya bisa bisa kategorikan burung ini sudah nangkring seperti ini pun bisa dibilang sudah jauh ya teman-teman, lebih jinak dibandingkan pas waktu datang ya teman-teman. Hanya lompat-lompat seperti itu saja, karena burungnya juga sudah mau nangkring juga, berarti ya tidak salah juga ya saya bilang ini sudah jauh berbeda dibandingkan updatean sebelumnya pun, ini sudah lumayan jauh berbeda ya teman-teman. Dan semoga saja burung ini juga cepat bunyi dan bulunya cepat bermutasi juga ya teman-teman. Tetapi untuk tanda-tandanya bulunya masih masih kelihatan bagus ya teman-teman, belum kusam, masih kelihatan cerah warnanya, berarti ini saya rasa masih lama ya teman-teman untuk bermutasi ya. Dan oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya, karena ini burung terakhir yang sekarang saya rawat karena saya sedang suka burung madu ya teman-teman. Dan terima kasih banyak ya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.